Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Yang saya hormati Pak Yusron dan juga para bapak-bapak dan calon bapak-bapak. Apa ada yang belum jadi bapak? Nah, semuanya insya Allah kalau melihat wajahnya sudah menjadi bapak-bapak semuanya. Insya Allah. Nah, walaupun yang belum punya kita bapak dua. Ya. Artinya bapak dua berarti istrinya pun berapa? Baik. Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan kali ini materi yang ditugaskan kepada saya adalah adab kepada Allah. Tentunya kemarin kita sudah mengenal tentang adab di materi pertama. Kita akan sedikit mengulas adab kepada Allah. Berarti ada dua lafaz, dua kata yang penting di dalam judul kita pada malam hari ini. Yang pertama adab, yang kedua Allah. Ya, kita akan turunkan satu-satu. Ya, nanti diambil kesimpulannya di akhir. Apa itu yang dimaksud dengan adab kepada Allah? Setelah kita mengetahui adab dan mengenal Allah. Adab di dalam bahasa Indonesia, kalau kita buka di kamus besar, ya, bahasa Indonesia KBBI, adab itu adalah menghaluskan budi pekerti, tata krama, sopan, santun. Makanya orang yang baik kita disebutnya orang-orang yang beradab. Orang yang tidak baik disebut tidak beradab. Ya. Kalau dilihat dalam literasi bahasa Arab, ungkapan-ungkapan para ulama tentang adab itu banyak sekali. Di antaranya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar, seorang ulama yang wafat pada tahun 852 Hijriah, 8 abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan yang disebut adab itu adalah al-akhdhu bimakarimil akhlak. Perhiasan diri berupa akhlak terpuji. Jadi adab itu apa? Perhiasan diri berupa akhlak terpuji. Jadi adab itu perhiasan. Makanya kita senang dengan orang-orang yang baik. Karena memang itu adalah perhiasan sebagaimana para wanita menyenangi perhiasan. Nah, perhiasan kita adalah adab yang baik. Maka Islam itu adalah yang sangat memperhatikan adab. Ya. Dari hal yang terkecil, misalkan saja masuk ke kamar mandi, ke toilet, kaki dulu mana? Ketika kita masuk, kaki mana yang didahulukan? Oh, Masya Allah. Nah, kalau ketika keluar, ada doanya? Apa doa masuknya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu adab gitu maksudnya. Ya Allah, aku berlindung dari setan laki-laki dan setan wanita. Kalau bapak-bapak masuk kamar mandi tidak baca doa itu, jangan salahkan kalau nanti ada jin yang suka sama bapak. Karena yang namanya kamar mandi itu tempat siapa? Ya, tempatnya saudara kita dari jin. Ya, dari jin. Ketika keluar apa doanya? Gufronaka. Ya Allah, aku memohon ampunanmu karena selama di mana?
di kamar mandi aku tidak berzikir kepadamu. Lihat, ya, di doa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika keluar di kamar mandi, gufronaka. Karena Rasulullah itu kesehariannya setiap detiknya berzikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, terus astagfirullah. Ketika masuk kamar mandi beliau gufronak, memohon ampunan, karena selama di kamar mandi tidak berzikir. Nah, lihat kepada kita, ya, lidah kita biasanya sering berzikir atau sering bernyanyi. Hah? Insya Allah sering berzikir ya. Tapi gak dikasih tahu sama orang lain, tawadhu. Berzikir, Rasulullah saja yang sering berzikir masuk kamar mandi ketika keluar gufronak. Terlebih kita, yang terkadang kita banyak lalainya. Nah, kemudian adab berkendaraan, adab sampai mohon maaf, adab apa? Naik istri pun ada adabnya, ada doanya. Sudah hafal doanya? Jangan-jangan belum hafal nih. Bahaya nih. Adab deh. Mohon maaf. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan fima razaqtana. Naik dari sebelah kanan, jangan lupa. Kalau kita gak berdoa semacam ini kan doanya gini, ya Allah jauhkanlah aku dari syaitan dan jauhkanlah bibit ataupun anak yang akan jadi di rahim istri kita itu adalah apa? Jauh dari gangguan syaitan. Maka dalam Islam seperti itu adabnya sangat tinggi. Perhatiannya sangat besar. Nah, itu tentang Islam adalah agama yang beradab, agama yang memperhatikan adab. Dan alhamdulillah kita ini negeri Indonesia dan NKRI tercinta terkenal dengan adabnya. Selama saya menjadi mahasiswa di Timur Tengah itu, ya, seingat saya setiap musim haji Indonesia itu selalu mendapatkan penghargaan dari Kerajaan Arab Saudi, jamaah yang paling tertib, yang paling beradab, yang paling tidak suka nyerobot, tertib, itu luar biasa. Itu masyarakat biasanya, apalagi yang hajinya bapak-bapak polisi yang sudah terbiasa disiplin. Saya kira akan lebih tertib lagi. Ya. Ada yang sudah hajian? Ya, mudah-mudahan semua yang ada hadir di sini yang mendengarkan segera Allah Subhanahu wa taala berikan rizki haji umroh insya Allah. Yang aminnya paling keras mudah-mudahan terlebih dahulu. Kemudian betapa pentingnya adab, Imam Ibnul Qayyim mengatakan adab itu adalah unwanu sa'adatil insan wa najatihi. Adab itu kunci kesuksesan seseorang. Kunci kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Itu adab. Contoh kecilnya, biasanya kalau seseorang di dunia, ini masalah duniawi saja. Seseorang mau melamar kerja sekarang, biasanya diminta apa, Pak? Apa yang diminta salah satunya? Yang biasa diminta dari bapak-bapak. Bapak polisi apa? SKCK. Apa SKCK itu singkatannya? Surat catatan kepolisian. Yang dulunya SKKB. Nah, kalau tidak ada itu, mungkin saja tidak diterima untuk bekerja, ataupun kalau kita misalkan santri-santri kita kalau mau kuliah di Yaman, di Madinah, itu harus ada itu. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab. Adab. Itu saking pentingnya adab. Ya, dalam masalah dunia saja. Nanti kita akan lihat bagaimana yang berkaitan dengan masalah ukhrawi. Ya. Ada seorang ulama yang bernama Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak yang wafat pada tahun 181. Artinya ini ulama tabi'in. Tabi'in itu levelnya setelah sahabat Rasulullah, sahabat, tabi'in. Tabi'in itu yang bertemu dengan siapa? Para sahabat. Kalau sahabat yang bertemu dengan Rasulullah, melihat, bertemu. Kalau tabi'in yang bertemu dengan sahabat. Tabi'ut tabi'in yang bertemu dengan tabi'in. Nah, Ibnu Mubarak mengatakan ta'allamtul adaba 30 sanah wa ta'allamtul ilma 20 sanah. Aku belajar adab selama 30 tahun dan belajar ilmu berapa? 20 tahun. Ini saking pentingnya adab. Maka banyak ulama-ulama dahulu itu sampai sekarang, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, sampai sekarang namanya selalu disebut
Di dalam misalkan kita lagi ceramah sekarang disebutkan rahimallah mendapatkan doa. Kenapa? Mereka itu menjaga adab. Ya. Imam Syafi'i itu dikatakan kalau lagi belajar sama Imam Malik gurunya di Madinah, beliau itu sungkan untuk apa? Membuka lembaran-lembarannya. Khawatir mengganggu konsentrasi gurunya siapa? Imam Malik. Jadi pelan-pelan gitu. Nah, itu adab para ulama. Dan para sahabat itu kalau mendengarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, ka'anna ala ru'usihim tuyur. Seakan-akan di kepala mereka itu ada burung. Nah, kalau kita nih ada burung, kita khawatir burung ini terbang bagaimana? Wah, ditahan begini. Wah, begitu adab-adab para ulama salaf. Sehingga ilmunya sampai sekarang terasa. Nah, sekarang itu adab sudah mulai hilang. Maka kenapa banyak orang yang berilmu, tetapi tidak sedikit di antara orang yang berilmu itu, ya doktor, mungkin profesor, tapi jauh dari adab. Mohon maaf, misalkan korupsi, doktor, ya gak? Dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena tidak ada apa? Ilmu yang tidak dibarengi apa? Adab. Kalau kita beradab, gak mungkin itu semua terjadi. Ini pentingnya adab. Nah sekarang kita sudah tahu penggalannya, adab. Jadi adab itu apa tadi? Perhiasan diri, akhlak-akhlak mulia yang harus kita miliki. Ya, yang mana Islam sangat perhatian. Yang kedua, lafaz Allah, lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Allah itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia?